Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Masruroh, NIM E 2019-1144, Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jember. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang sebelumnya. Yang pertama ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah output suatu negara yang akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional yang pertama ada produk domestik bruto, yaitu ruang lingkup perhitungannya dalam suatu wilayah. Yang kedua ada produk nasional produk, yaitu nilai produk suatu negara termasuk di luar negeri yang penting oleh penduduk Indonesia. Ketiga adalah produk nasional neto, adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan. Manfaat perhitungan pendapatan suatu negara yang pertama ada sebagai perbandingan, yang kedua sebagai kemakmuran, yang ketiga adalah sebagai indikator suatu negara. Sumber pendapatan nasional dalam Ikatan Ekonomi Islam. Yang pertama ada zakat, infak, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah uang dan fungsi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Ada uang logam dan ada uang kertas. Jenis-jenis uang menurut yang membuatnya. Ada uang kartal dan ada uang giral. Menurut nilainya, jenis-jenis uang ada 2. Yang pertama adalah ada uang penuh dan ada uang tanda. Fungsi asli uang. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Yang kedua adalah uang sebagai satuan hitung. Ketiga adalah uang sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang. Uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga adalah uang sebagai alat penimpun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Terakhir adalah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Kedua adalah sebagai alat ukur. Yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Materi selanjutnya adalah kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2, yaitu ada moneter ekspansif atau yang biasa disebut juga dengan monetary expansive policy, yang merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga adalah menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat adalah meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima ada memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam ada distribusi likuidasi yang optimal. Yang ketujuh adalah mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat. Instrumen kebijakan moneter yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua kebijakan diskonto. Yang ketiga adalah kebijakan kredit ketat. Yang keempat ada kebijakan dorongan moral. Yang terakhir ada penyesuaian tingkat suku bunga. Materi selanjutnya ada peran bank sentral dan fungsinya.
Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama ada penyediaan kredit terhadap pemerintah. Kedua, mengatur kas pemerintah. Ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Keempat adalah melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, dan lain sebagainya. Tugas bank sentral dalam perbankan yaitu untuk menentukan suku bunga. Yang kedua, sebagai banker. Yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, dan lain sebagainya. Terakhir, ada tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Badan-badan yang diawasi oleh OJK, yang pertama ada perbankan, kedua pasar modal, ketiga asuransi, keempat dana pensiun, dan lima adalah lembaga pembiayaan lainnya. Asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada independen, yang kedua adalah kepastian hukum, yang ketiga adalah kepentingan umum, yang keempat adalah keterbukaan, dan kelima adalah personalisasi SME. Tugas OJK yang pertama adalah mengatur dan mengawasi jasa keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Kedua adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal. Yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya. Wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang pertama adalah menetapkan perundang-undangan industri jasa keuangan. Yang kedua adalah membuat dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.